Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, yuk ikut kita mencari harta karun yang ada di Indonesia yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama pemburu harta karun kita. Yang pertama ada Fakih Alansyah. Nama Fakih Alansyah dipanggil Fakih, Fai, Al, dan Ii. Lahir di Indramayu 17 April 1996, alamat Jalan Arjasari RT 01 RW 04, nomor 33, Blok Musim Tengah, Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Pendidikan SD Negeri Sukahaji 2, SMP Negeri 1 Kandang Haur, SMK Muhammadiyah Kandang Haur, Miswagati. Pendidikan matematika dan masih melanjutkan. Yang kedua ada Ida Arimurti, lahir di Cirebon 27 Juli 1966. Lahir di Perumahan Arjawinangun Permai R3 nomor 9 RT2 RW 11. Pendidikan SD Negeri Tegal Gubuk Lor 1, SMP Negeri 1 Arjawinangun, SMA Negeri 1 Arjawinangun. Sekarang Unswageti pendidikan matematika. Yang ketiga ada Devi Triana, lahir di Indramayu 3 November 1995. Tinggal di Jalan R.A. Kartini, Desa Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Pendidikan TK Handayani, SD Negeri Junti Nyuat 3, SMP Negeri 1 Junti Nyuat, SMA Negeri 1 Sindang. Sekarang Unswagati pendidikan matematika. Email devitriana03@gmail.com. Sebelum memulai mencari harta karun, baiknya kita mengenal pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau yang pertama ada Sumatera, pulau kedua Jawa, ketiga Kalimantan, pulau keempat Sulawesi, dan pulau yang kelima adalah Papua. Itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kita sudah memiliki sebuah peta yang memiliki titik harta karun. Yuk kita mulai aja petualangan mencari harta karun, dimulai dari Pulau Sumatera. Mari kita cari tahu apa yang ada di Pulau Sumatera ini. Di peta ada dua tanda X. Apakah mungkin itu harta karun? Mari kita gali satu persatu. Yuk kita gali tanda X dan lihat apa yang ada di dalamnya. Lihat, aku menemukan sebuah gulungan. Di gulungan ini bertuliskan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran, serta sebuah sisi lengkung, seperti pada gambar di samping. Kira-kira bangunan apa ya? Entahlah, kita cukup punya petunjuk. Kita belum punya petunjuk. Ayo kita cari petunjuk di tanda X saja. Mari kita gali tanda X yang kedua. Mungkin saja ada petunjuk. Lihat, aku menemukan gulungan yang sama. Di gulungan ini dikatakan bidang alas dan bidang atas berupa lingkaran dengan jari-jari yang sama. Tinggi itu dari jarak antara titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Ini gambarnya seperti gambar di samping mungkin. Di Pulau Sumatera ini kita belum menemukan cukup petunjuk. Ayo lanjut ke pulau selanjutnya. Oke, ayo kita lanjutkan. Selanjutnya kita menuju Pulau Jawa. Dalam peta ini, tanda X yang ada di Pulau Jawa cuma ada satu. Mari kita cari tahu apa yang ada di dalam Pulau Jawa ini. Ayo kita gali. Hai, lihat, ada sebuah gulung lagi di sini. Dikatakan luas alas atau atas sama dengan luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Luas limut sama dengan 2 pi rt. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas plus luas limut tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan pi r kuadrat T. Lingkaran alas atau atas sama dengan 2 pi r. Ini seperti sebuah rumus. Apa mungkin yang kita cari adalah sebuah bangunan? Enggak. Lebih baik kita mencari petunjuk berikutnya. Ayo kita ke pulau selanjutnya, Kalimantan. Yos, tujuan selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Aku bisa melihat si Panse. Ini bukan saatnya melakukan itu. Lebih baik kita mencari harta karun. Lihat, di sini cuma ada satu tanda X. Semoga ini jawaban yang kita cari. Ayo kita mulai menggali, jangan sampai lewatkan satu petunjuk pun. Ini aku menemukan gulungan dan isinya adalah sebuah bangunan mempunyai diameter 28 cm dan tinggi 10 cm. Maka hitunglah volume setengah bangunan tersebut. Diketahui diameter sama dengan 28 cm. Jadi jari-jari sama dengan 14 cm. Tinggi sama dengan 10 cm. Ditanya volume setengah bangunan tersebut. Penyelesaiannya setengah dikali pi kali t kali r kuadrat
sama dengan setengah kali 22/7 dikali 10 dikali 14 kali 14 sama dengan setengah kali 440 dikali 14 sama dengan 220 kali 14 sama dengan 3080 cm kubik. Ini adalah sebuah soal beserta penyelesaiannya dan rumusnya persis sama seperti petunjuk yang ada di Jawa. Mungkinkah semua ini berhubungan? Jangan mengira-ngira, lebih baik kita cari petunjuk di pulau selanjutnya. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke Pulau Sulawesi. Aku paling nggak suka yang namanya Pulau Sulawesi. Di sini banyak hewan buas. Cepat kita selesaikan dan pergi ke pulau selanjutnya. Sabar, kita harus teliti dan sabar untuk mencari harta karun. Iya. Ya sudah, ayo kita mulai saja penggaliannya. Kita harus menemukan petunjuk di sini. Hei, lihat ada sebuah gulungan. Ini sepertinya ada petunjuk. Sebuah tabung memiliki tinggi 25 cm dan jari-jari alas tabung 14 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Diketahui tinggi tabung 25 cm dan jari-jari alas tabung 14 cm. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali R plus P. Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 plus 25 sama dengan 88 dikali 39 sama dengan 3432 cm kubik. Ini sama saja seperti saat di Pulau Kalimantan, sebuah soal yang sudah terjawab. Harapan kita satu-satunya ada di pulau terakhir, Papua. Ayo kita ke sana. Nah, kalau di Papua kita tidak apa-apa berlama-lama. Kita bisa berenang di laut yang jernih, bermain di pasir yang putih, dan mendengarkan ocehan burung cendrawasih. Sudah, jangan menghayal, pekerjaan kita belum selesai. Ayo kita selesaikan, jangan bermalas-malasan. Udah, ayo kita selesaikan pencarian kita, setelah itu kita berlibur. Lihat tanda X di peta ini pun ada satu. Kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Lihat, ada sebuah gulungan. Mungkin ini petunjuk. Ayo kita lihat. Pak Tabri adalah seorang pengrajin. Beliau mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari pelanggannya. Bila pelanggannya menginginkan panci itu memiliki ukuran diameter 50 cm dan tinggi 70 cm, tentukan luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat panci itu. Ini sebuah soal yang belum terselesaikan. Apakah harus mengerjakannya? Tak perlu. Jadi apa yang kita dapatkan? Mari kita satukan petunjuk-petunjuknya. Sebuah benda memiliki bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lingkung dan bidang alas dan bidang atas berupa lingkaran dengan jari-jari yang sama. Tinggi itu dari jarak antara tinggi pusat lingkaran alas dan tinggi pusat lingkaran dengan rumus πr kuadrat kali tinggi. Baiknya kita lihat di buku fisika atau matematika. Mungkin kita bisa menemukan jawaban di situ. Di buku matematika ada konsep lingkaran yang rumusnya πr kuadrat. Tapi kita memiliki tinggi, mungkin ini bangunan baru, tapi kita bernama apa bangunan tersebut? Dalam petunjuk terakhir disebutkan nama Tabri. Mungkin kita ambil dari situ saja namanya. Bagaimana kalau tabung? Itu nama yang bagus, aku setuju. Aku juga setuju.